Kan kalau kita melihat, Bung Rey mengatakan berapi-api, ya kan? Pertanyaan saya, apakah Bung Rey pernah berbicara langsung dengan Pak Prabowo? Pertanyaan saya kan itu. Ini kayak kita hidup di tahun 70-an. Bukan masalah hidup tahun 70-an. Tak kenal maka tak sayang, kan? Istilahnya begitu. Karena begini, bukan Bung Rey, mohon maaf. Ini kan baru. Kabinet ini kan baru. Baru tanggal 20 Oktober. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia berkunjung ke daerah-daerah terakhir di Merauke dan kemudian berkunjung pula ke Solo. Kenapa berkunjung ke Solo? Karena beliau ya menghormati presiden-presiden terdahulu. Bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan SBY. Kalau saya itu lebih tertarik kepada nasi gorengnya malah. Kenapa nasi gorengnya di situ? Semuanya kan politik nasi goreng kalau kita lihat. Nah, insya Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Dalam politik nasi goreng itu semua persoalan-persoalan terdahulu, persoalan sekarang dan persoalan akan datang dirembuk bersama-sama. Dan nantinya juga saya berharap nanti ada Presiden Round Table Club. Di situ ya, presiden sekarang, presiden terdahulu itu membicarakan kemajuan-kemajuan apapun yang akan terjadi untuk Indonesia ke depan. Jadi kita harus pesimis. Tadi Bung Karim mengatakan pesimis dan optimis. Saya optimis untuk itu. Kita lihat 100 hari seperti apa nantinya. Ya kan? Kita ini anak bangsa ini ya kita harus memperhatikan. Boleh kita kritik, tapi kita berikan solusi. Tapi kalau kita sudah berbicara langsung dengan Pak Prabowo, kita bertukar pikiran dengan Pak Prabowo dengan gagasan-gagasan dia, kita beri masukan, alhamdulillah. Itu terjadi dengan Mas Ade tuh. Setelah bertemu dengan Pak Prabowo berubah. Enggak, karena begini, Mas Ade ini udah tahu. Ternyata apa? Oh ini sebetulnya yang merupakan yang saya cita-citakan. Betul gak Kode? Oke. Mengenai Budi Ari, ya, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Cak Isra, itu kan bukan Budi Ari saja, itu sudah semacam kayak gurita. Ya kan? Bukan hanya muncul dari Budi Ari saja. Itu udah gurita. Budi Ari cuma berapa bulan dia jadi Kominfo. Ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, hanya Nabi Muhammad Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Kaisar udah ketawa itu kan. Benar, saya kurang mengerti dengan kata nggak sempurna ini. Maksudnya Budi Ari itu sebagai menteri nggak sempurna bekerja atau nggak sempurna dari hal yang lain? Nggak sempurna sebagai manusia. Oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bilang bekerja, bukan saya untuk mengatakan dia tidak bisa bekerja. Ya. Tapi sudah dilakukan hal yang dia katakan, bahwasanya sudah men-take down beberapa situs itu. Ya, kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui sama-sama. Kalau diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya tapi Bung Red, itu kan ada kata Budi Ari dibidik. Kenapa? Budi Ari dibidik. Nah, itu makanya di situ. Jadi menurut saya jangan dijawab dengan prestasi kinerja. Kalau itu nggak ada yang kritik di forum ini. Kalau misalnya masalah yang berhubungan orang terdekat dari mantan Kominfo, ya itu biarlah hukum yang berbicara, biarlah polisi menyelidiki semua, ya kan. Dan jangan mendesak presiden, ya. Jangan mendesak presiden, karena apa? Itu kan hukum, kita negara hukum. Biarlah hukum dulu, ya, yang menilai ini bersalah atau tidak. Kemudian, ya, presiden mengambil tindakan. Semua orang punya peran sendiri-sendiri. Saya mau mendesak presiden tentu tidak dalam kerangka hukumnya. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih orang-orang kabinetnya. Ini ada diskusi tentang satu peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan menteri yang sekarang bekerja bersama beliau. Apa sikap beliau? Nah, soal apa sikapnya ya terserah Pak Prabowo. Apakah cukup mendiamkannya seperti yang sekarang?
Atau misalnya sementara ya saya mengambil tindakan dulu untuk ini, kan kita nggak tahu. Tentu dia tidak akan bisa sampai ke soal bersalah, tidak bersalah, itu bukan pekerjaan beliau. Kita semua tahu soal itu. Ya saya rasa sudah ada gambaran dari Pak Prabowo itu sendiri untuk itu, ya kan. Cuma kan kita tidak bisa sampai sentuh untuk masalah itu. Yang jelas adalah kita sama-sama, kami mengajak lah, semua teman-teman, kritik boleh, berikan solusi, dan kita sama-sama membangun negeri ini. Membangun bangsa ini.